Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antal wahhab. Itu duduk di kursi. Kurang dah kucingnya. Kucingnya sampai. Hello, Pak. Kurang naknya, kurang kucingnya aja. Nah, ambil. Miliknya Robert Patel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, dah. Dok dah. Halaman 7. Halaman 7. Pelajaran terdahulu sudah masalah tempat yang menampung banyu 2 kulah atau banyu menampung banyu 216 liter. Bilanya tempat itu berbentuk persegi 4 panjang. Yalah 60 cm kali 60 kali 60, artinya lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm, maka jumlahnya itu menampung banyu 216 liter. Kalau drum kan kada cukup. Sudah, kemudian najis. Nah, masalah najis. Masalah najis. Najis terbagi 3. Yang pertama najis yang berat atau mughalladhah ngarannya. Bahasa Arabnya mughalladhah. Bahasa kitanya najis yang berat, artinya tangalih dibersihkan gitu. Yalah proses penyuciannya tuh tak berat. Nah, tak banyak yang diatur, diano. Yang kedua najis yang pertengahan atau mutawassithah bahasa Arabnya. Yang ketiga najis yang ringan atau mukhaffafah ngarannya. Najis ringan artinya ringan aja, nyaman, mudah banget gitu. Yalah, untuk mensucikannya. Yang pertama najis yang berat ialah najis yang berat ialah atau mughalladhah tadi. Ialah najis atau berani dalam kurung tuh atau ialah kotoran. Nah, kotoran bisa dikatakan sesuatu yang kotor, tahi mata atau tahi ialah kencing, banyu kamihnya, air liur atau dan paluh. Nah, situ kotoran tahi, kencing, air liur, paluh, anjing dan babi. Nah, jadi apanya aja yang ada di anggota babi dan anjing menurut mazhab Imam Syafi'i kita itu najis mughalladhah, najis berat karena apanya aja, bulunya pokoknya beretan di awak babi itu, di awak anjing itu beretan. Yalah, mulai luar sampai dalam, mulai bulunya, yalah paluhnya, hingusnya, liurnya, yalah darahnya, dagingnya, tulangnya, yalah. Nah, maka kadang-kadang kita hati-hati kayak tuh menukar tasbih yang terbuat dari tulang. Itu kadang-kadang bisa tulang babi dua orang. Bisa juga tulang misalnya tulang sapi misalnya, atau tulang unta misalnya. Tapi unta tadi mati mudar, matinya kada disembelih. Nah, itu tulangnya itu bangkai hukumnya. Kalau kita buat dalam kantong, kita sembahyang, kada sah sembahyang kita. Kenapa? Karena kita membawa bangkai. Nah, amun misalnya tasbih itu terbuat dari tulang babi. Nah, kalau tangan kita basah, tangan kita nih bisa basah tuh paluh kah? Kita jepai. Nah, maka najis beratnya tadi melikit di tangan kita. Kalau kita kada disatru tangan kita, selalu kita membawa najis. Sembahyang kita bawa najis yang berat tadi, kada sah sembahyang kita. Ya lah, kalau kada disatru tadi, kalau kada disucikan dengan cara mensucikan najis berat. Karena ada dijelaskan. Ya lah, nah, kita bawa maginya ya lah. Nah, makanya amunnya baik kita yang kayu-kayu aja kah, terbuat dari kayu kayak plastik lah. Nah, plastik kah? Ulun bisa kadang-kadang kita melihat di YouTube kayak itu, kadang-kadang kan ada proses orang olah tasbih misalnya kan. Kadang-kadang ada dari tulangnya kita kan tahu tulang tuh. Apakah tulang itu bersembelih kah atau tulang binatang yang halal dimakan kah atau kada halal dimakan?
Nah itu dah hati-hati aja kita atau Iya, lebih baik kita menghindari daripada kita bisa waspada. juga tuh sengaja orang kafir sih. bisa ngajak mereka kan, karena mereka sedapat mungkin untuk merusak daripada ibadah kita. Iya, iya. Ya lah, kadang-kadang tas, kadang-kadang sepatu, ya lah. Nah pokoknya sesuatu yang dari bahan kulit kayak itu kan bahaya juga tuh, ya lah. Cuma kan ada juga bang tanda-tandanya ya Allah. Nah tandanya kulit babi misalnya, tandanya kayak ini ada titik tiganya misalnya, atau kayak apa kayak itu, ya lah. Nah jadi apanya aja yang ada di badan anjing dan babi itu bertahan najis berat bertahan. Kadang-kadang anjing kan mengikut sandal kita. Nah sandal kita tuh harus kita sucikan, ya lah. Anjing misalnya mencium-cium daripada selawar kita misalnya, beberapa misalnya hidungnya kan besar kadang-kadang. Lah, hidungnya kadang-kadang besar. Lalu inya beberapa tagetuk hidungnya tadi ke kain kita. Nah, maka kain kita tadi harus kita satru, harus kita bersihkan sesuai dengan cara mensucikan daripada najis berat. Ya lah. Nah, dibasuh dengan 7 kali dengan air, salah satunya yang banyu bercampur tanah. Ya lah. Nah, itu satru jurang. Ya lah. Nah, benernya kayak itu kayak pahajab ya, kayak pahajab kayak sabun atau kayak apa, kada mau sucinya. 100 kali membasuh pakai banyu, kada ada pakai banyu tanah, kada mau suci juga. Ya lah. Nah, makanya pakaian kita hati-hati. Ya lah. Nah, atau misalnya kayak anjing misalnya, atau naik ke ambin kita, ya kalau inya bekas hujan, hari hujan, telapaknya kan otomatis basah. Iya. Nah, berjalannya di ambin kita. Nah, maka ambin kita harus kita satru. Iya. Nah, kecuali misalnya betis anjing tadi kering. Kering, bejejaknya di lantai kita kada apa-apa. Selama inya kering dan lantai yang dijejaknya tuh kering, kada apa-apa. Kada berikit najisnya. Kita pun misalnya kita hendak njepai anjing atau babi misalnya nih. Misalnya tajepai misalnya, tapi tangan kita kering dan awak babi atau anjing tadi kering. Tajepai, kada apa-apa, kada berikit najisnya. Nah, entah. Lain kan hengusnya nyata ada. Kan hengusnya itu kan basah, nempelnya ke kita. Nah, hilangkan dan kita satu. Nah, Nyata. cuma sesuatu yang sulit untuk dihindari dimaafkan gitu. Ya lah. Nah. Misalnya nih kayak di jalan di Timbuk, misalkan kayak di Timbuk tuh ada si anjing behira. Otomatis kan ada kotorannya lah. Nah, hari hujan kita masih bermotor, kita kada kau menghindar ke perancingan daripada banyu hujan tadi ke sandal kita, ke sepatu kita, ke salawar kita. Nah, itu kan hanya di jalan sulit kita menghindari, itu dimaafkan. Nah, cuma kita anak api, kada apa juga. Kayak itu. Ya lah. Ngantok ah. Udah ngantok. Mau tinggal mau. Temukan kucing. Nyamperin. Kenapa apanya sudah berkurung ya? Ini bagian aja. Ada kucing di masjid aja. Nah, palohnya berataan ya lah. Nah, apanya aja. Nah, paloh. Jangan salah kaprah. Yalah, kadang-kadang aja di Quran aja yang diharamkan aja darahnya, dagingnya, tapi tulangnya kada ada aja situ aja. Nah, makanya amun kita tuh ke Quran langsung, ke terjemah langsung, yalah kita kada mayu modal untuk mendalami pemahaman Quran. Yalah, makanya kita kada kawa langsung, kada kawa kalau kita kada ada ilmunya, kada kawa. Kada kawa langsung ke terjemah, kada kawa. Kadang-kadang memang ada bang Quran tuh, ayat-ayat Quran tuh yang kawa langsung dengan terjemahnya kita langsung pakai kawa. Ada sebagian, kada banyak. Ya lah, cuma kebanyakan itu harus, makanya ulama fikih ini orang hafal hadis ribuan hadis, Quran sudahnya, asbab nuzulnya sudah kita tahu bersih aja. Ya lah, apa jadi Imam Syafi'i memang kita, ya dah. Ya lah, bosnya diharamkan tuh berataan yang ada di awak babi dan di awak anjing. Ya lah, nah itu kan dosa yang pinan yang wah kada aja, nih aja, dalilnya jadi Quran aja kada ada memadahkan tulangnya haram, kada ada memadahkan tulangnya apa misalnya giginya misalnya, iyalah bulunya jinya. Nah, karena kita kada kawa, iyalah anak langsung tanpa perantara daripada
pakar ahlinya. Ya, ulama tuh ialah ulama mujtahid tuh sudah pakarnya sudah untuk mendalami atau memecahkan daripada menjelaskan menjabarkan daripada ayat-ayat Quran tuh. Fikih ini pecahan daripada Quran juga. Tauhid sama, tasawuf sama. Berartian ilmu berartian di Quran hendaknya. Bahkan ilmu keduniaan kan di Quran juga hendaknya. Yalah. Nah, makanya waktu perang salib yalah banyak kitab-kitab orang Islam ini dirampas, diambil. Buahnya yang mempelajari. Masalahnya kayak keilmuan kesehatan. Yalah. Nah, itu sebujurnya banyak yang menemukan tuh orang Islam sebujurnya asalnya. Cuma karena dirampas waktu perang yalah. Nah, lo hilang jejak lo yang akan datang yang seterusnya itu setelah itu kredit tahu lagi. Kitabnya bang ada lagi. Hafal kada. Nah, yang mengarang meninggal. Jadi kan salah mewariskan gitu. Yalah, kitab yang ditulis diambil atau dibuang. Yalah. Nah, dihilangkan jejak. Nah, lo yalah. Kenapa penemuan-penemuan ini buahnya kisahnya dapat. Padahal orang Islam nggak asalnya. Nah, Allah. Nah, anjing dan babi atau tadi yang ada di anjing atau babi itu kotoran najis besar ngarannya. Yalah, najis berat ngarannya. Yalah, atau jadinya keturunan salah satu dari keduanya. Anak keturunan anak daripada anjing atau babi. Yalah, misalnya babi kawinan sapi. Misalnya babi ini laki, sapi ini bini. Kawinnya sekarang sapi tadi beranak. Yalah, beranak bujure anaknya sapi, tapi karena tercampur sperma babi ke sapi tadi otomatis kan nah itu DNA-nya babi. Yalah, nah maka sekalipun anaknya berbentuk sapi tetap dihukumkan kayak babi. Liurnya sapi tadi. Sapi yang ulihan yang babi tadi. Yalah, liur buat berarti antang kayak babi bang hukumnya. Kada boleh dikorbankan. Kada boleh dimakan. Yalah, nah dibunuh aja. Nah, entah. Kayak babi bang hukumnya. Sini ada contohnya. Umpama Jasiden. Kambing beristri anjing. Kambing beristri anjing. Yalah, atau sebaliknya. Yalah. Anjing beristri kambing. Yalah. Misalnya nih, kambing beristri anjing. Artinya kan anjingnya nih bini. Lakinya kambing. Lalu inya kawin lawan kambing tadi kawin lawan anjing. Lalu anjing tadi beranak. Pas beranak kambing. Misalnya nih, anaknya kambing. Aneh. Yalah, tetap sekalipun bentuknya kayak kambing, anaknya anak anjing tadi, tetap hukumnya kayak anjing juga hukumnya. Tahinya, liurnya, darahnya, dagingnya. Yalah. Nah, berarti tak umpat ke anjing. Atau sebaliknya, yang lakinya anjing, yang bini kambing. Kawinnya, salahnya kambing tadi beranak kambing. Yalah, tatap kambing tadi. Apalagi mun anjing lakinya, yang bini kambing. Sakanya kambing tadi melahirkan bentuk anjing baginya, nampak banget. Yalah, nah entah. Nah, ini hati-hati juga kadang-kadang kan mun ngene dipelajari buhan subalah orang kafirnya hendak merusak kita dikawin. Wah, ini kan ada banyak kalau yang mereka mengawin-kawinkan binatang-binatang tuh nah, kawin silang. Nah, itu hati-hati. Jadi kita tuh hendak bertukar binatang tuh mun pacangan yang menggaduh nih, misalnya orang kafir misalnya. Yalah, yang bisa mengawin-ngawinkan kawin silang tadi. Munya kawa cari yang kalain gen munya kawa. Yalah, kalau rai inya tuh hendak apa ngarannya? Manipulasi gitu. Mengelabui kita. Yalah, mengelabui atau mempakalah kita. Dikira kita ini sapi, padahal itu hasil perkawinan sapi lawan babi misalnya. Yalah. Nah, itu. Jadi hati-hati. Cloning. Nah, hati-hati. Kalau aja mun di sini ya mungkin beda, mungkin enggak. Nah, mungkin di luar negeri misalnya kan. Nah, sapi impor misalnya. Yalah, tuh hati-hati kita. Baik kita ambil apik aja, baiknya di kampung aja. Nyata kita menyugihkan orang kampung. Orang Islamnya. Yalah. Nah, ada perlu yang terlalu yang kisah yang kayak gaya kayak tuh ini impor dari Australia misalnya. Oh, bangga nih.
Ini haji yang kawa mendatangkan sapi dari Australia misalnya. Ya lah. Nah, entar ada perlu punya duit. Ya lah. Kadang-kadang bukan artis tuh kadang-kadang ketujuh mau punya duitnya kebanyakan duit, Bang. Nah, kena gerak-geriknya tuh di-expose terus. Disorot terus. Jadinya hendak yang ya supaya pamornya naik-naik lah. Dipandang baik gitu. Ya lah. Bah, kalau jadi artis nih sulit untuk ikhlas. Ya lah, kecuali dasar hatinya jujur. Ya lah, soalnya segala sesuatu tuh disorot terus. Oh, nya sembahyang, oh nya berbuat baik, oh nya bersedekah. Apalagi beristilah bawa buang kamera membantu orang fakir misalnya. Beristilah hendak. Nah, lain jika tujuannya tuh untuk motivasi yang lain. Supaya yang lain tuh meniru kasih sayang lawan makhluk, lawan sesama. Kan apa-apa. Amun sebatas itu, cuma iblis tuh kada diam. Setan tuh kada berdiam minyak. Yalah, sedikit banyaknya tuh kena dapatnya kena. Yalah, menghancurkan ibadah kita tadi. Nah, entak. Nah, setan kada diam minyak. Yalah. Nah, ya. Nyamuk lah. Nyamuk tuh. Ada nyamuk tuh, orang di seekor. Nyamuk. Tah, ada. Tuh situ entang kipas itu. Sini, Kipai nyamuk. Sini. Situ. Sini dok. Tuh entang kipas tuh, kipai nyamuk. Sini, Aduh, Dok. ini ikut pateh. Sini. Sini Bate. Sini. Ini ubot nah. Ada enak ubot lah. Dah lah. Nah, jadi hati-hati ay. Bilanya kita tuh batu tukar binatang dari orang selain orang Islam gitu. Kalau keluar ay, yalah, Iya. atau kambing misalnya. Bisa kadang-kadang. Yalah, kambing. Kiriman ya kalau. Nah, misalnya orang tuh bos kambing misalnya, rancak banyak orang mencari, rancak habis. Nah, lalu sedikit mungkinnya mencari. Nah, mun nya kada apik kena beberang aja tuh nukar. Kapan nakanya penting dapat barang. Nah, jadi hati-hati kadang-kadang amun inya bisa, nah nyilang-nyilangkan kawin silang tadi binatang tadi. Ya lah. Nah, misalnya anjing kawinkannya lawan kambing. Ya lah. Nah, atau kayak apakah ya lah supaya gana kambing nih sperma babi misalnya diambilnya atau sapi misalnya atau apa kayak itu. Ya lah. Intinya kan bedanya sama pada betis yang 4. Kemungkinan banyak kesamaan. Ya lah. Nah, cuma hasilnya orang enak. Kayak Pak. Ya lah. Nah, berhasil inya. Nah, bisa kita. Ke ujung sana. Ya lah. boleh. Tertawa inya melihat kita nukari ampunnya. Ya lah. Ha, jadinya tertahu pada Haram. haram. Ya lah. Nah, perkawinan silang, Bang. Lawan binatang yang kada halal. Ya lah. Nah, Teh. Ada pula. memang kita kada boleh Bang jahat sangka. Cuma waspada wajib gitu. Ya lah. Nah, sesuatu yang kawa kita waspadai gitu. Yalah, hindari gitu. Yalah, kalau ada yang lebih meyakinkan hati apik ke situ kita. Yalah. Nah. Dah lah. Nah, demikian juga anjing beristri kambing, anaknya masuk hukum anjing. Nah, cara mensucikan daripada kotoran atau najis mugaladzah tadi, najis berat tadi, yang pertama dulu, misalnya nih ada kita tajejak tahi anjing, tahi babi, misalnya tajejak nih, atau karena liurnya tadi, ini misalnya anjing tahinya misalnya tajejak, nah tajejak, nah dikira kita tahi sapi, dikira kita tahi apa kayak itu, ialah sekalinya tahi anjing misalnya. Nah pertama-tama dihilangkan benda najis itu. Pakai tisu kah kita buang, kita misalnya tangan kita baju JP tak terjejak tangan, nah astagfirullahaladzim tai anjing misalnya. Nah kita ini yang di sini, nah di sinilah ini di sini misalnya karena najis. Kalau tangan kita pakai tangan otomatis kan ini karena juga. Nah kita bisa pakai tisu kah atau pakai bilah kah misalnya. Nah buang, nah hilangkan dulu atau basuh sekali kan hilang bendanya. Nah lalu setelah hilang, lalu kita basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah coba kita baca dulu lah. Pertama-tama dihilangkan benda najis itu, kemudian dibasuh dengan air, dengan banyu. Tapi bunyi tadi yang bujur-bujur kau mensucikan benda lah. Nah
basuh dengan air, jangan langsung pakai sabun lah, jangan. Nah, itu kemudian dibasuh dengan air 7 kali, dan salah satunya daripada yang 7 air tadi dengan air yang bercampur tanah. Nih misalnya kita ada cibung mandi atau gayung kah, ember. Nah, kita buat dulu tanah. Tadi tanahnya tadi harus bersih lah, tanahnya tadi. Nah, kita buat dulu. Mungkin berapa, mungkin 3 jari misalnya daripada hanya kita buat banyak haru pekat lo. Nah imbah kita haru, lalu najis yang ada di tangan kita basuhkan gitu. Jangan berculup ke gayung, jangan. Kita alirkan kayak itu. Kita celup kayak itu, muta najis kena banyu ini. Nah, jadi kita alirkan kayak itu. Kita kubuikan, nah basuh kayak itu, basuh. Sudah kita basuh dengan banyu yang bercampur tanah tadi, berdulu. Yang baik itu berdulu, jangan berdudi. Mau berdudi dia. Yang banyu bertanah tadi. Nah, sudah sekali dah lah hitungannya. Basuh ya lagi di keran kah atau kita di sungai kah? Culup 2, culup 3, culup, atau kita goyang-goyangkan di dalam banyu yang banyak kayak di sungai. Nyala 1. Misalnya saya sudah 1 tadi sudah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat lagi. Anak bersabun aja lagi supaya lebih yang dari mian ya kita. Ya lah. Tak. Mbah, itu bacaannya apa? Kan ada bacaan. Bacaan lah. Kan ada bacaan. Oh, Ada bacaan. Salawat, bismillah, salawat. Bagus saja. Cuma kan ada bang anjuran kan ada syarat untuk bacaan, kan ada. Mungkin harus bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bagus saja. Ya lah. Karena perkara yang baik itu bagus bismillah. Nah, supaya menambahkan keberkahan. Nah, itu. Nah lah. Ada pulang katanya, kuning pulang. Makanya ambien kami di Barejur. Iya, lebih baik kita anjing, apik Bro. ketok. Nah, Dulu bisa pulang. anjing Kalau kepala hirang sandal. marah lagi. Marah Kalau kayaknya naik ambien. Iya, Soalnya malah lebih bisa baik kita apa coba? menjaga dulu. Iya, antisipasi apa? Tetangga bukan Antisipasi. tiang. Iya, antisipasi. Nah, ada. Ini macam. Nah, atau misalnya pas kebetulan banyu karuh, banyu, ini kan banyu hujan, Sah aja lah. banyu ini kan bercampur tanah sudah, ya lah. Nah itu langsung aja culup, maka kita bersihkan lah yang najis tadi, kita goyang-goyang sampai 7 kali, angkat suci dah hanya. Nah, mungkin Atau pakaian. sering kan. Pakaian kita misalnya karena liur anjing, dah kita tapas ke sungai yang banyu karuh tadi, Iya. tapas lah. Jangan bersabun dulu. Culup aja dulu, culup, atau kita goyang-goyang di sungai sampai 7 kali. Yang sungai yang banyunya tadi karuh sudah nyampe campur tanah tadi. Ya lah. Nah, sudah. Nah, hanya kita sabun. Sabun bilas. Nah, kalau sepatu kah misalnya tanggung kuyuk. Nah, jadi mana sepatuku? Subuh misalnya, bangun subuh, jangan sepatu. Kan tidak. Sekalinya ada jauh. Ya lah, sekali. Oh, kemungkinan bilang anak nyata dah anjing yang menanggung, yang mau ikut. Ya lah, artinya kan mau nyama ikut otomatis giginya nih Liur. sandal kita atau sepatu kita nih, karena liurnya otomatis kan sandal atau sepatu kita tadi benajis berat, harus kita sucikan. Kada boleh kada disucikan, karena mun betis kita basah, kita bejejak lawan kita puruk sepatu kita atau sandal kita, maka najisnya tadi belikit di betis kita. Ya lah, sudah itu ku sabun ku basuh, kada mau hilang najisnya tadi, tetap belikit. Ya lah. Nah, ikan sembahyang kada sah sembahyang. Kenapa? Masih menanggung atau membawa daripada najis berat tadi yang ada di betis. Nah, tuh. Jadi hati-hati ay. Ya lah. Nah, apalagi misalnya kita bertetangga ya kalau lawan orang yang kada Islam gitu ya lah. Nah, cuma kita jangan menampakkan, Sini ada ya anjing. jangan kita menampakkan mudi itu kayak jijik banget kayak tuh, jangan kayak tuh. Biasa-biasa aja. Ya lah. Nah, najisnya aja kita hindari kayak tuh. Ya lah, kita apakah kita dindingi kah apakah rumah kita. Ya lah, cuma dia dapetinnya jangan terlalu menampakkan kita tuh ih jijik misalnya, jangan. Ya lah. Nah, itu karena maulah pertengkaran kan. Maulah karena perkelahian kan. Ya lah, karena sikut menyikut, singgung menyinggung kan. Ya lah. Nah, kita kada boleh ya lah berhadapan menghinakan daripada agama orang lain. Karena ini menghina agama kita juga. Kita kada boleh menghinakan Tuhan mereka di hadapan mereka. Ya lah, karena mereka menghinakan Tuhan kita juga.
Dan kita menghinakan Tuhan buahnya sengaja dan di hadapan mereka secara tidak langsung, itu hukumnya kita menghina Tuhan kita sebujurnya. Kenapa? Karena pasti balas balik. Ya kalau kada terimanya sambetinya juga kena. Nah, kayak itu juga kita nyambeti kuitan orang. Makanya Nabi kada boleh kita tuh menyambeti kuitan orang. Oh, ya abahmu misalnya si timpang misalnya. Karena inya sambetinya juga kena abah kita. Oh, abahmu bilar misalnya. Nah, bilanya kita menghinakan atau menyambeti kuitan orang, itu hukumnya sama kita menyambeti kuitan kita. Nah, tuh, jadi jangan bahasa sambetan kayak itu. Nah, tuh. Memang kita wajib ya Allah meyakini bahwasanya Tuhan kita yang bujur, Tuhan mereka kada. Ya Allah. Nah, itu untuk etikat kita kada usah disambet-sambet di hadapan inya. Ya Allah. Nah. Nah, ini kadang-kadang banyak ini yang terjadi, yang sandal ditanggung anjing. Ya kalau sepatu Di sini ada anjing. diambil, deh paling dibesuh masih sandal tadi. Atau langsung dipuruk. Merasa pindah ke derigat, puruk kayak langsung. Nah, padahal itu bahaya, fatal akibatnya. Karena sumber yang kita bisa kada sah gitu. Ya lah. Nah, makanya kalau kada belajar kita masalah najis harus apik. Ya lah, kadang-kadang banyu yang ada di luar rumah yang bertanah-tanah itu, nah amun diminum anjing otomatis kan itu banyu tadi sudah bercampur dengan najis berat. Nah, maka wadah tadi harus kita bersihkan. Kayak apa caranya? Kayak membersihkan yang tadi, dibasuh dengan 7 kali dengan banyu, salah satunya bercampur banyu tanah tadi. Nah, enggak ada kalau dibasuhkan banyunya tadi iyalah. Nah, enggak. Hati-hati, makanya banyu yalah yang ada di luar rumah, yang bertanah-tanah di luar rumah tuh, nah yalah amunnya kemungkinan kawa anjing atau kuyuk tadi meminum, tutupi bila malam, tutupi yalah. Atau siang kan juga kadang-kadang bisa jualnya keliaran siang. Amun di tempat sunyi, tempat kada banyak orang, kadang-kadangnya bisa keliaran, bisa mengeluar. Mun malam nyata yalah, mun malam nyatanya berjalan-jalan hanya mencari kadang sampah, kadang-kadang yalah. Kadang-kadang hati-hati juga kita memilih sampah yang bekas dicabik-cabiknya tuh. Yalah, tangan kita nih bungkus plastik. Hanya kita pilih yang mungkin kadang-kadang kan bilanya kayak kabep kakanak tuh, nah. Itunya bisa tambur tuh. Yalah. Nah, amunnya kita langsung memilih pakai tangan, memilih sampah yang bekas dimakan-makan anjing tadi, itu besar kemungkinan tangan kita nih tergetuk najis, ya kalau. Nah, jadi antisipasi ya. Ya caranya supaya jangan kena najis tangan kita plastiki tangan kita. Hanya kita pilih sampah tadi buat sampah. Nah, itu. Kalau yang mahambur sampah kita nih anjing misalnya, memang kebanyakannya itu. Kucing bisa aja kucing. Jarang. Cuma jarang kayak tak. Kucing bisa aja kayak di masjid kadang-kadang bisa kucing rajin baca cari, mungkin belanya ada tulang-tulang apa ya tuh. Ya nah makanya ayam rancak kada di kancing pagar-pagar tuh. Ya nah susah sekali naik ke ada kalau yang keramik putih. Kan yang ada kalau yang keset karet. Ke situ sampai malam tuh kadingat lagi ulan mano. Mengancing rapat. Menyapati kawisi kadingat lagi Jumano. Guring ulan. Pas subuh, maka subuh Jumat pulang. Ada telapak-telapaknya. Maka bekas hujan. Basah nih. Paksa air satro. Naik ke masjidnya deh. Naik yang hingga situ. Ya lah, paksa ada sekitar mana yang Betaduh kalau lah. di mana yang sekira-kira yang ada bekas-bekasnya, telapak-telapaknya. Nah, situ mah siram pakai banyu betanah. Nah, cabuk tanah. Haru di gayung. Simbur, nah. Batu simbur lagi lah banyu bersih. 6 kali. Nah, karek. Yang bersih. Nah, cuma yalah. Nah, kita jangan merasa lelah, jangan merasa asa rugi kita nih membersihkan. Itu besar pahalanya. Seandainya ada benda kita atau apa kita nih karena najis berat tadi, itu ganda pahalanya kita membersihkan tadi. Pahalanya pahala wajib. Ya lah, soalnya mungkin kita kada bersih. Karena akibatnya
banyak yang rusak. Ya lah, ternyata sembahyang dulu. Sesuatu yang berhubungan dengan najis, karena syarat sah sembahyang kan bersih daripada suci, daripada najis. Ya lah, nah itu. Allah. Rajut. Nah itu. Kalau banyunya tuh karuh, banyu sungai misalnya banjir karuh, kayak yang di Berbela karuh loh. Wah, itu kan banyu tanah itu. Nah itu langsung aja, celup 7 kali kita goyang-goyangkan di banyu, kita angkat suci. Ya lah, sepatu misalnya bekas diigutnya tadi. Nah kita kan suci, hendak ditapas biasa. Limbah kita, tapi syaratnya harus selesaikan dulu yang 7 kali tadi. Hanya kita tapas pakai sabun kah? Ya lah. Nah, entah. Jangan berdahulu bersabun, jangan. Ya lah. Nah, jalankan dulu sesuai dengan prosedur cara membersihkan, mensucikan benda yang karena najis berat tadi. Nah, jangan langsung bersabun, jangan. Nah, Kami ada belum musim hujan banget, kamu banyak. Nah. Satu jadi mandi. Banyak sumur kami itu. Kayak itu juga kita bebasuh behira. Saya juga bersihkan dulu sampai kasat dulu tempat kotoran tadi. Hanya bersabun. Jangan yang masih yang pina linak langsung besar. Aku pakai sabun ya supaya lakas kasat aja. Jangan. Orang bersabun basuh dulu sampai kasat dulu. Hanya bersabun. Nah, entah. Karena ada sucinya. Nah, pergi dulu sabun gini. Aman nang tetangga pang deh, ya, nang tetangga rigat kar tahu kepa. Hah? Tetangga Maksudnya berpakaian rigat. tetangga. Mbak Kayak mbah anaknya bekame. Eh. Bebe suara. Di baju-baju bisa kena. Amunnya karing kan apa? Mun baiknya karing kan tegetuk kita kan apa? Nya besuh. Besar rigat. Basah tuh ya. Misalnya basah bapak lu bajunya tadi nya kada apik membesuh waktu menapas. Nah, makanya ada hati beta tapas tak. Kayak di mesin cuci, kayak beta tapas yang di rumah-rumahan tuh nah. Bedanya beta tapas di rumah aja kita itu hati-hati. Ya lah. Nah, itu kadang-kadang banyak yang salah itu. Yang di mesin cuci kadang-kadang ya kala limbah yang diputar yang bersabun tuh dikeluarkan banyunya keluar batu dibeti banyu di tempat situ juga. Nah, beti banyu tutup anunya putar pulang mana kan busanya kesenya keluarkan pulang keluar tapi pulang banyu. Nah itu mutan najisnya kakak tak ya lah orang banyak imbah yang bersabun tadi putar sabun sudah buang banyunya keluarkan kainnya tadi yang bersabun tadi kita bilas di luar di keran banyunya mengalir. Jangan culup-culup kah biskumnya gena. Culup-culup ulas asa masih ada anunya buihnya culup pulang ke sebelah 2 buting jidarnya. Nah, culup sini ulas masih ada sabunnya. Culup pulang sini ulas karena tidak ada anunya. Langsung lagi direndam ke banyu multo. Nah, itu salah. Makanya Ya lah. hari ini ada motonya langsung bilas. Nah, sekali bilas. Nah, hati-hati. hilang sabun. Nah, hati-hati. Nah, jadi amunnya bertapas di rumahan, di rumah-rumahan nih, yalah. Nah, amunnya di mesin cuci ya keluarkan tadi manual. Amunnya otomatis, yang kayak LG yalah, yang otomatis langsung picek langsung mengaringkan nya. Nah, itu punya kawas sebelum kita masukkan ke mesin cuci, kalau ada pakaian kita yang kemungkinan kena najis, itu dibasuh dulu. Dibasuh pakai banyu mengalir dulu. Nah, basuh hanya kita buat ke mesin cuci yang otomatis tadi. Nah, jadi yang kita masukkan ke dalam mesin cuci itu yang sudah suci aja kita. Yalah. Nah, sabunnya picik lagi sampainya mengaring ada apa lagi. Yalah, amunnya kada kita basuh dulu yang pakaian yang mungkin kena najis, kita campur situ soalnya banyu yang membasuh daripada yang di dalam mesin itu kada rata itu. Kada rata bersihnya. Sucinya kada rata. Nah, itu. Kalau kada manual. Jadi caranya ya tadi dibasuh dulu hanya buat mesin cuci. Ya lah. Atau nya anak manual tuh kah terserah aja juga. Basuh yang di luar yang kemungkinan yang kena najis nih. Ya. Buat terserah lagi kayak apa lagi. Nah. Banyak orang di rumahan yang salah. Mukana ditapas salah, tapi salah pas abahnya, mamanya kada sah sembahyang. Gara-gara apa? Gara-gara kada apik. Yalah. Nah marah
taburos sedikit banyu, tapi ya lah suci, tapi baju-baju bersih, baju kita suci. Ya lah, kada hukum mubazir, kada hukum mubazir. Oh, talarangi membayari. Kada bapak hala. Ya lah, kita nih banyak memakai banyu gara-gara kita supaya apik. Ya lah, memakai belinya batu tapas, pakai banyunya mengalir, membilas sudah deh. Ya lah, tabanya ke talarangi bayar. Anu nih, leading, kada bapak itu jadi pahala. Ya lah, daripada kita hemat-hemat tapi kada suci. Ya lah. Nah, hemat-hemat tapi kada bersih, bujur-bujur bersih. Nah, itu. Kada ada guna. Ya lah, tetap aja disiksa. Nah, maka masalah sembahyang ini nomor 1. Ya lah. Nah, kunci utama ujar Nabi kan. Nah, bilanya sembahyangnya beres, bagus, maka ibadah yang lain diterima. Bilanya sembahyangnya aja kada beres, najis, masalah najis kada tahu, ini kada tahu, otomatis kesimpulannya secara agama, secara hukum fikih ini kada sah sembahyangnya. Sekalipun dikiranya sah. Yalah. Nah, enggak. Kenapa? Karena masalah najis kada apik tadi. Yalah, bata tapas kada beres, kada pas. Secara agama nih. Yalah. Nah, maka ibadahnya yang lain kada diterima. Biar sehari 1 juta bisa sedekah. Tapi masalah sembahyang, masalah pakaian sembahyang tadi kada beres, kada suci, kada ada guna, 0 besar nilainya. Iyalah, kada ada bernilai di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu. Makanya penting belajar. Iyalah, kadang-kadang orang di kampung, wah, masalah yang fikih, masalah najis kayak ini, kisahnya pelajaran kakana. Iyalah, pelajaran TK, pelajaran SD. Padahal si Din, iyalah, mulai lagi anu kada suka belajar beristilah. Iyalah, buktinya apa? Ya kakak itu pang batu tapas. Nah, kada apik. Mandi wajib yang dijidar gitu. Iyalah, jidar mandi wajib. Iyalah. Nah, enggak. Beniatnya salah. Iyalah. Nah, enggak. Kawin hendak belajar masalah mandi wajib kada. Ayo singa. Sudahlah. Nah, itu. Jadi masalah membasuh najis berat tadi, caranya dihilangkan. Pertama-tama hilangkan najis itu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali, dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Nah, Allahu Akbar, jam 9. Sudah najis besar. Sudah. Kira-kira paham aja kalau nyaman aja lah, insyaallah nyaman. Udah belajar lagi sama mak masalah najis aja. Yang kedua, najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan ialah najis yang bukan anjing. Artinya najisnya nih bukan dari anjing, dari babi, bukan. Mungkin kotoran selain kotoran anjing, selain kotoran babi. Nah, itu. Ialah najis yang bukan anjing atau babi dan keturunan salah satu dari keduanya, seperti tahi, kencing, darah, nanah. Darah itu najis. Darah itu najis. Ya nyamuk ya le. Darah nyamuk najis. Cuma belinya kita sembahyang, pas kita sembahyang kita kada sengaja. Mungkin di pasahapan kita, sajari kita ada nyamuk yang sudah kenyang. Lalu kita sujud pas tatindih kada sengaja. Nah, itu dimaafkan. Iyalah, kada sengaja, Bang. Iyalah, lain misalnya kita sembahyang. Nah, sembahyang apa ngarannya? Nyamuk di betis kita, maigut kita kenyang, lalu kita garuk pakai betis. Pacahnya. Iyalah, pacah di betis kita. Nah, maka hukumnya batal sembahyang kita. Kenapa? Karena kita beristilah menggaru betis. Dan kebetulan situ ada nyamuknya. Nah, entah. Iyalah. Nah, entah. Jadi punya ada nyamuk di betis kita ya tahan nih, jangan digaru-garu. Kalau pina pacahnya di betis. Ya istilah napa. Nah, itu. Najis dan menanggung bangkai kita. Yalah. Nah, itu hati-hati ya. Tahan nih, Nah, ya kayak itu makanya si imam nih, munnya berjamaah nih, paham-paham juga. Amun di kampung musim nyamuk, jangan berpanjang-panjang surah. Iya. Kesian kawan. Gelitiran betis lah, ikutin nyamuk 3. Ya lo, gelitiran kawan.
Yalah. Nah, ikuti nyamuk, makanya nyamuknya getal. Yalah. Nah, sesuaikan dengan sikon. Yalah. Atau maksudnya yang umpat sembahyang nih orang singgah. Yalah, orang musafir, orang berjualan. Yalah, hendak cepat biasanya aja. Yalah, jangan hendak umurnya panjang. Yalah. Nah, itu ngarannya kada bijaksana ajar Nabi. Yalah. Nah, lawan je wah ini nih. Kebanyakannya manusia, kebanyakannya umat tuh kehendaknya tuh handap aja terus. Surah. Yang kada ada urusan kan. Handap juga. Yalah. Nah, itu. Jadi ya handepan deh. Ya kalau jadi kita sesuaikan lawan keadaan gitu zaman. Kada usah mengaras kehendak kita, kada usah. Kalau kita jadi imam, yalah lihati kebanyakan jemaah kita nih handap kah, surah hendak panjang kah. Nah, lain kita kayak di pondok. Kalau di pondok pesantren kan itu kan tempat pendidikan. Yalah. Nah, tempat pendidikan melajari, melatih santri tadi supaya tahan betisnya bilanya surah panjang. Yalah. Nah, itu kalau di kampung-kampung itu punya kawan atau kecuali misalnya masyarakatnya misalnya beritaan kenapa panjang aja surahnya, kami ketujuh makin panjang makin banyak pahalanya. Itu pun orang kampung yang sepakat. Yalah, tapi orang kampungnya sepakat pas ada orang singgah. Nah, maka kada boleh memakai kesepakatan orang kampung tadi, harus handap surahnya. Nah, entah. Jadi seorang imam ini harus bijaksana gitu. Jangan sampai membuat jemaah ini liar. Artinya tuh kada ketujuh lagi nya berjemaah. Kenapa? Panjang terus. Aku nak cepat. Nah, kayak itu. Jadi menjadi fitnah kayak itu. Yalah, maulah orang kada senang ke masjid. Kenapa? Gara-gara imamnya tadi kada paham lawan kondisi makmum. Hendak panjang, mentang-mentang hafal banyak hafalan. Hendak panjang, dia panjang. Yalah. Nah, kada paham lawan kondisi makmum nih. Yalah, kadang-kadang karena apalagi mana anum-anum. Bah, ini punya kawan yang cepat. Yalah, soalnya ya zamannya wah ini nih model itu bilangnya masalah pahala tuh ya handap aja. Yalah, musudah yang duit hendak banyak. Mudah pahala hendak sedikit. Yalah. Nah, malam Jumat kan biasanya ada rukusnya terus. Nah, nyaman harus di minenya. Ya tahu Pak Haji Maulana 3 rakaat. Cuma memang lah kalaunya itu sudah ketentuan Nabi, itu disunahkan Nabi. Itu kan ada apa-apa kita menjalankan Nabi. Artinya kan mau hendak singgah. Soalnya adat kami kayak ini, bilanya subuh Jumat kayak ini. Nah, kayak itu. Atau singgah sembahyang seorang. Ya kalah. Nah, cuma kita punya waktu kayak bilanya sudah ditentukan Nabi yang afdalnya ini. Dah, kita jalankan aja. Cuma mau hendak yang menyesuaikan dengan sekon keadaan bagus saja juga. Ya lah, kadang memakai yang sujud sajadah tadi. Ya kalau subuh Jumat misalnya, kenapa? Karena memandang kondisi makmum, kasihannya kada berjamaah. Kasihannya kada berjamaah toh. Ya lah, baik kita bangalah marah kita kada memakai sunnah. Tapi untuk menjagakan supaya makmum, supaya orang yang hendak berjamaah tetapnya berjamaah. Nah, itu bagus. Itu bijaksana sebetulnya. Ya lah, Nabi itu agama itu ketujuh mendukung kepada orang yang paham dengan kondisi makmum tadi. Siapa yang dibawanya tuh nah. Yalah, jangan berambisi. Wah, ada aku tetap. Nah, jangan. Amun ikam surangan, marah aja Nabi ikam anak panjang. Dia sampai subuh. Mulai imesa jam 9 sembahyang sampai subuh. Yalah, beritaan surah yang hafal dibaca, beritaan doa yang dibaca. Ini kadang-kadang di masjid juga di ganggar apa yang doa hafal baca terus. Ya Allah, kadang melihat kadang-kadang kan orang yang singgah itu kadang-kadang hendak juga berdoa kayak itu. Umpat berdoa nih lawan orang yang di masjid hendak juga. Cuma mungkin panjangan orang HP berbunyi tuut pasal ini. Apa jadi enggak besar dong. Ya kalau. Nah, itu. Jadi hati-hatilah sikon kayak itu. Ya lah. Nah, belajar bijaksana. Kada apa marah sambat orang seorang kada hafal Quran. Sekarang pun hafal Quran biasanya. Tapi seorang nyahanda-handa aja terus. Ya lah. Cuma kebanyakannya tuh bila orang yang bujur-bujur berilmu, orang kadang mau panjang. Ya lah. Nah, melihat sikon tuh Bang. Kecuali misalkan ke subuh Jumat dan yang sesuatu yang disuruh benar kayak itu untuk dijalankan palingnya tuh. Tapi punya keadaan mendesak ya lah membawa
mengarah kepada jangan panjang, mau kada mau yang bijaksana tuh harus kayak itu. Nah, dah hati sikon gitu. Ya lah, supaya tujuannya tuh supaya umat ini kada liar, kada kulir. Ya lah, untuk sumbayang berjamaah ke masjid. Kadang-kadang nah jah ngintu jah kada jadi aku jah atau misalnya bah ngene jah imam aku bener lembet dan ya sudah hendak sampai habis dia surah hanyar Allahu Akbar pada orangnya mulai takbir ada ya udah di masjid nah berdiam mahadang amin Adanya dengarkannya lo wah panjang yang ada Bismillahirrahmanirrahim misalnya benjol. Yasin panjang nih santai dulu bila depan anak bila nyiapin anak bagaimana suaranya oh ini pan anak habis nih Allahu Akbar ya lo nah itu ngarannya meliarkan ngarannya ya lah maulah jemaah nih mengulir itu berjemaah ini kan semangat kan tuh ya lah nah itu cuma jangan juga terlalu cepat ngobrol jangan juga sampai yang Tuhan mangga aku disiden kalau kamu cepat lagi ya no bacaan habis cepat sudah ya tinggal Bismillahirrahmanirrahim sampai salah kayak itu jangan juga sedang aja ya lah Bismillahirrahmanirrahim jangan Bismillahirrahmanirrahim wah gelisah kawan ya lah gelisah kawan lagi musim nyamuk selesai dah hilangan dah ingat tekannya kayaknya siapa imam nginto santai kita beruruko lo main game dulu di pelatar ya kala nah kita mau upor kita sarakatin kita upor aja ya lah bismillah ini mas bu nah itu mau upor ya lah bang nyalaju bang nah, mahir laju nih nyampe orang tua mahir laju belinya kada laju tuh ngantuk ya kah mungkin kita bisa bermotor lah ya lah apalagi misalnya kan bulan puasa misalnya bulan puasa nih kalau punya kawa bulan puasa tuh subuh tuh jangan panjang soalnya orang ngantuk apalagi ibu-ibu ngantuk bemasak macam-macam orang bekas bersahur ya kalau kada biasa apalagi mau orang tuh kada biasa bangun tahajud bah ngantuk tambah pulang sembahyang subuh ada yang tajung enggak ya lo hendak rabah sembahyang apa panjangnya ya lah nah, jadi menyakawa tuh bedanya bulan puasa tuh subuh tuh ya menyakawa tuh jangan terlalu panjang lah sadang-sadang aja kayak itu ya lah nah itu karena apa karena orang sudah lawas sudah bangun gitu ya lah nah ya bisa-bisalah memandang sikon gitu harus peka jadi imam itu harus peka bahkan ada hadis Nabi Allah Ta'ala tidak menerima sholat seseorang imam yang makmumnya itu kan ketujuan imam tadi aku orang tujuh ini imam panjang terus misalnya aku orang tujuh imam ini pasik misalnya arti pasik itu kan ya misalnya orang makmum ini kan ada ketujuh orang kampung ini kada ketujuh bilang ini jadi imam kenapa karena terkenalnya nih jahat gitu ketujuh bagagawi yang kada baik lalu orang ini kada asa kada nyaman mau empati asa kada bersih gitu asa kayak apa gitu memang kada boleh pang kita merasa suci kada cuma memang faktanya ini kelakuannya kayak itu gitu yalah memangnya dimakruhkan untuk menjadi imam ya lah 4 juga terombol 4 juga basang hayam 4 juga permainan gitu yang jadi imam otomatis kan orang-orangnya kada bisa permainan kada nyaman mau empati ya lah sekalipun hafal Quran sekalipun tapi orang kada nyaman nah itu salat yang Tuhan kada terima aja Nabi yalah jamaah umat kada senang beli itu jadi imam kada peka yang tuha gelitiran yang gelisah yang pedagang gelisah yang hendak bagawe batubara gelisah beretean gelisah iyalah nah inya nyaman masih subuh kan bagawe gada ya kalau nah urang mah kaam ngabeu salam cepat-cepat kadang-kadang bisa kada sholat berdua sih Den langsung buka ya kalau mau kada buka tinggalkan bis misalnya ya kalau nah jadi perlu juga iyalah nah jadi seorang imam itu harus peka kayak itu jangan sampai meliarkan jemaah jangan yalah nah itu tandanya imam tadi kada kurang ilmunya yalah kurang peka nah itu nabi itu peka orangnya yalah waktu sembahyang hari raya biasanya kan hari raya kan banyak orang bawa anak yalah nah nabi sebetulnya hendak banget nabi itu berdoa panjang waktu ibadah tasawuf akhir kita baca tasawuf akhir nak Ahmadu Majid itu disunahkan kita berdoa nah memang ada doanya nah waktu itu nabi ini hari raya itu pengabulan doa ibadah tasawuf akhir jadi nabi ini hendak panjang doa
Tapi pas mendengar kakak anak nangis, karena jadi Nabi sedikit aja langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu riwayat, ada riwayat lain Nabi waktu Nabi berdiri baca surah ada nangis kakak anak. Yalah, nah asalnya Nabi hendak panjang, surahnya ini panjang padahal dipotong Nabi, dicapatin Nabi sembahyang. Aku jadi Nabi karena nyaman lawan mamanya. Otomatis kan mamanya kan nyaman sembahyang. Iya. Gelisah lo, anak mau nangis. Ya kan lo? Otomatis kita gelisah, anak cepat ampi. Ya kan lo? Sembahyang deh, anak cepat untung. Nah itu, nyak makaram. Ya nak. Nah kayak itu. Nah, contohlah Nabi, jangan di hadis lain jadi Nabi, amunnya kita jadi imam, ya lo, umat, ya lo. Nah jangan terlalu panjang. Ya lah, amunnya hendak panjang surangan boleh. Iya. Ya lah, Nabi sampai bengkak betis. Ya lah, Nabi bikin surangan. Iya. Kenapa? Kadang membawa orang. Ya lah, rasa mampu ikam ya Nabi. Ya lah, biar 2 hari 2 malam ikam berdiri. Ya lah, sampai yang panjangnya apa yang hafal baca terus. Doa apa yang baca, apa yang hafal baca. Amun kita jadi imam, kita berjamaah, amun kita membawa orang berdoa, jangan hendak nyampe apanya panjang. Sama tuh kayak imbas sembahyang Jumat nih. Ya. Ada orang mahaul. Ada orang mahaul. Baca Yasin, ya. Tahlil. Amunnya kawan doanya tuh jangan yang panjang. Soalnya doa haul, doa arwah itu sama aja tujuannya. Orangnya kada paham aja. Kenapa jangan baca doa arwah? Aku nak nih haul, kenapa maka doa arwah dibaca? Kada sah? Ada. Tujuan doa haul dan doa arwah itu sama tujuannya untuk pahala yang dibaca disampaikan kepada orang yang dituju. Kadang-kadang haul aja, doa haul aja jangan berdoa arwah. Nah, ini kada paham isi daripada doa arwah doa haul tuh. Tujuannya sama. Ya, nah, si pemimpin yang bijaksana, harinya panas, orang bekas kelapa, belum makan nih. Jangan aku banyak panjang doa. Yang perlu-perlunya aja. Intinya sama tujuannya. Nah, kayak itu. Nah, itu yalah. Satu mat lagi. Nah, itu yalah pemimpin atau orang yang memimpin orang tuh bijaksana kayak itu, melihat sikon kayak itu. Pada kawa hendak bertampai aku hafal. Pada kawa jangan. Mau hendak di rumah aja surangan. Yalah. Nah, sampai panjangnya situ doa bagus. Yalah. Nah, itu bagus. Nah, amunnya kita membawa orang lain, nah itu lihati jamaah, lihati penumpang. Kita menyupir tuh nah. Memasihkan seorang nak laju terus. Nih di penumpang nih ada yang kadang ini laju, ada yang pindah yang takutan laju. Aja kan laju. Kasihan orang. Aja orang sing aku kada jadi aku umpatnya kayak ini lajunya jurang. Iya, nah mati aku. Nih, jantungan. Wah, bilok. Muntah orang di dalam. Ya kalau nah, amun yang anom-anomnya bujang-bujang kok bersurak ya. Oh, ya laju lagi. Tambahin lagi. Itu orang anom. Mau orang tuh kan laju. Ya lah. Nah, tuh. Makanya lihat sikon, lihat yang kita bawa nih siapa gitu. Ya lah. Nah, tuh. Nya kada kalau laju, jangan laju. Ya lah, nya hendak cepat. Cepat cuma tatap sesuai dengan prosedur itu. Jangan sampai keluar dari jalan rel. Laju cuma tetap terjaga kayak itu bacaan. Jangan laju tapi salah. Tapi terpuntal bacaan, tersalah-salah, panjang hadapnya kada pas. Nah, itu ngarannya merusak ngarannya. Yalah. Itu ngarannya hendak bijaksana tapi salah. Nah, itu. Yalah. Nah, ada ukurannya, makanya ada ukurannya kayak itu. Yalah. Nah, ada ukurannya masing-masing. Nah, mungkin sini aja kira-kira. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.